Jumat sore hingga Senin malam polisi terus melakukan olah TKP serta evakuasi truk tangki Pertamina yang masih berlangsung. Akibat kecelakaan beruntun ini, sedikitnya 10 orang tewas, 5 lainnya terluka di tempat kejadian. Para korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Lantas bagaimana pemirsa proses olah TKP dan evakuasi para korban di ruas jalan alternatif Cibubur atau Transyogi Bekasi Jawa Barat ini, dan bagaimana pula proses otopsi para korban jiwa laka maut ini? Informasi singkatnya akan dilaporkan rekan Yusrin Zata dari kawasan Bekasi, Jawa Barat, dan Diana Muhni dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Zata, seperti apa jalannya proses evakuasi kali ini? Saat ini di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Transyogi, Cibubur, Bekasi yang mengarah ke Cilengsi, ini tadi sudah dilakukan pendinginan, yakni dengan menyemprotkan air untuk memastikan di area truk tangki Pertamina ini tidak ada kebocoran yang terjadi untuk mempermudah proses evakuasi. Kemudian jika bisa dilihat saat ini sepertinya memang tim evakuasi sedang berusaha untuk mencoba mengeluarkan sepeda motor yang masih tersangkut di bagian bawah truk tangki Pertamina ini, dan memang masih memakan waktu karena memastikan tidak ada kebocoran dan juga dipastikan dalam proses evakuasi ini tidak ada percikan agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Kemudian tadi menurut keterangan dari PJS VP Korkom PT Pertamina Fadriyah Usman ini menyatakan jika nantinya ini akan dilakukan penukaran head atau bagian kepala dari truk dengan yang baru agar kemudian dapat dibawa kembali ke unit yang berada di Bogor. Sedangkan untuk truk tangki Pertamina sendiri yang saat ini mengalami kecelakaan ini memuat bahan bakar minyak seberat 24 kiloliter yang berisi Petralite dan juga biosolar. Dan kemudian nantinya setelah dilakukan pergantian head atau bagian kepala dari truk ini, maka tangki yang berisikan BBM ini akan segera diamankan ke tempat atau ke depo milik Pertamina. Menurut keterangan dari pihak Pertamina sendiri, tangki truk Pertamina ini tadinya akan menuju ke Cilengsi dari depo Pertamina yang berada di Pelumpang, dan kemudian saat ini evakuasi terus dilakukan dan juga investigasi juga terus dilakukan oleh pihak terkait, dan nantinya akan segera disampaikan bagaimana update-nya kepada kita semua. Alka. Zata, lantas bagaimana proses olah TKP, apakah juga masih berlangsung di sana saat ini? Ya, saat ini untuk proses olah TKP sepertinya masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami tadi juga sudah melihat ada unit mobil milik pemadam kebakaran dan juga sejumlah alat berat yang diturunkan, dan kemudian kami sebenarnya belum dapat memberitahukan atau menginformasikan bagaimana dinamika olah TKP yang terjadi di sini karena memang belum ada keterangan dari pihak kepolisian bagaimana proses atau progres olah TKP ini berlangsung. Tapi kami tadi juga sudah melihat ada sejumlah pihak otoritas terkait yang hadir di sini seperti pihak KNKT yang juga sudah ikut memantau tempat kejadian perkara. Kemudian menurut Pertamina sendiri nantinya saat ini kendala yang sedang dialami pada proses evakuasi ini adalah memastikan tidak ada kebocoran dan juga memastikan nantinya setelah semuanya ini dapat dipindahkan, akan dipindahkan ke tempat yang lebih datar agar tidak terjadi kejadian serupa saat seluruh proses evakuasi ini sudah dapat diselesaikan. Alka. Baik, Yusrin Zata, kita beralih ke Diandra Muhni yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diandra, bagaimana proses otopsi para korban kecelakaan maut kali ini? Baik, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Untuk proses identifikasi dan juga otopsi dari para korban meninggal dunia akibat kecelakaan truk tangki Pertamina yang terjadi di Jalan Alternatif Cibubur pada sore hari tadi saat ini masih berlangsung, dan untuk diketahui memang para korban meninggal dunia di sini ada beberapa yang sudah dibawa ke RS Polri, sementara itu ada satu lainnya yang
dibawa ke Rumah Sakit Permata Cibubur, di mana diketahui sebelumnya ada 10 orang yang meninggal dunia akibat dari kejadian tersebut dan juga ada 5 orang korban luka-luka. 9 orang meninggal dunia saat ini tengah diidentifikasi oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak instalasi kedokteran forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan setelah semua proses identifikasi dan juga proses otopsi selesai, jenazah akan selanjutnya langsung diserahkan kepada keluarga setelah semua proses selesai. Sementara itu, para keluarga korban juga kami melihat sudah ada yang mulai berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan mereka langsung diarahkan menuju ke rumah duka A yang berada tepat di belakang saya. Sementara itu, untuk 5 orang korban luka-luka saat ini juga tengah menjalani perawatan, yaitu di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sementara itu, dari pihak Direktur Utama Pertamina Patra Niaga menyebutkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab secara penuh terkait dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan para korban, baik itu untuk perawatan para korban luka maupun juga para korban yang meninggal dunia, di mana dari pihak Pertamina Patra Niaga akan menanggung seluruh biaya termasuk juga pengurusan pemakaman dan juga untuk perawatan luka-luka di rumah sakit bagi para korban luka yang ada 5 orang tadi. Sementara itu dari pihak Jasara Harja juga menyebut akan memberikan santunan, yaitu berupa uang tunai yang akan diberikan selama 1x24 jam ke depan, di mana untuk korban luka nanti akan diberikan santunan perawatan sebesar 20 juta rupiah. Sementara itu untuk korban meninggal dunia nantinya akan diserahkan santunannya kepada para ahli waris korban tersebut dengan uang tunai berupa sebanyak 50 juta rupiah. Alka.